Tasfir, saya dengar di tahun ini ya, ada komunitas peduli pariwisata Indonesia yang akan merayakan sewindunya UUK, Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta di tahun 2020 ini. Ada momen atau event atau acara seperti apa Pak Tasfir? Ya, betul sekali Mbak Livi. Dalam rangka sewindu ditandatanganinya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta ini, teman-teman komunitas peduli pariwisata, seniman, budayawan ini memang berencana mengadakan sesuatu yang monumental untuk Yogyakarta, yaitu pameran patung. Untuk itu, salah satu seniman patung yang sudah cukup punya nama secara nasional, yaitu Bang Yusman atau Uda Yusman. Ya, beliaulah yang menjadi bagian penting dari rencana penyelenggaraan pameran patung keistimewaan ini. Pak Tasfir, salah satu idola saya setelah Pak Tasfir adalah Bang Yusman pematung. Jadi senang sekali sekarang bisa ada di studio patungnya Bang Yusman atau Uda Yusman. Jadi akan berkolaborasi dengan Uda Yusman ya. Betul, dan hari ini kita berada di studio beliau. Nanti kita akan masuk ke dalam, kita akan bicara dengan beliau. Tentang persiapannya. Ya, tentang persiapan dan tidak hanya patung, patung dan relief. Karena beliau memiliki banyak sekali koleksi relief-relief tentang perjuangan. Keistimewaan Jogja. Perjuangan termasuk keistimewaan Yogyakarta. Iya, kita lihat persiapannya di studio di dalam. Wow, ternyata studio Bang Yusman sangat besar dan sangat penuh dengan karya-karya patung dan relief. Ya, betul sekali. Di sini ada patung, ada relief, dan ini nanti menjadi materi-materi yang akan atau dipamerkan. workshopnya ya. Ya. Untuk pameran yang tentang sewindu UUK, apakah beliau akan pameran tunggal atau berkolaborasi dengan seniman-seniman seperti betul itu? sekali, Bang Yusman ini salah satu seniman yang cukup aktif di komunitas, sehingga nanti pameran patung itu sendiri akan disupport oleh seniman-seniman yang lain. Nanti kita akan berjumpa Bang Yusman dan beberapa seniman yang lain, kebetulan juga mereka sering ngepost di sini, di studio Bang Yusman. Seniman apa aja? Ya, ada lukis, ada musiknya, ada sastranya juga. Ya, nanti kita akan jumpa mereka. Ayo kita lihat di dalam lagi. Ya, kita berjumpa dengan pematung Yusman atau Bang Yusman ini yang sedang kumpul-kumpul nampaknya dengan para seniman juga ya Bang Yusman ya? Iya, Bang. Jadi ini sebetulnya komunitas kita ini rutin, kadang sekali seminggu, kadang sekali sebulan. Dan di samping kanan saya ini adalah Pak Toto dari Ketua Sanggar Bambu, dan dari komunitas Jogja untuk istimewa di beliau, anggota beliau, dan dari mana Pak Sigit? Komunitas penyair kampung, dan ini dari Ketua Sakato yang dari Sumatera. Wah, bagus sekali. Ya, nanti kita berharap juga ini komunitas yang akan mensupport rencana pameran keistimewaan kita ya, pastinya. Nanti kita bersama-sama mendukung untuk daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Ya, mungkin kita bisa lihat koleksi-koleksi patung dan juga relief-relief yang sudah direncanakan untuk dipamerkan. Ada relief yang cukup menarik ini. Ada Panglima Besar Sudirman di Prambanan. Mungkin salah satu yang akan dipamerkan nanti bagaimana? Iya, ini salah satu karya pribadi saya yang saya senangi karena
inilah keadaan Indonesia pada tahun 49. Oh. Ketika Pak Dirman dijemput oleh TB Simatupang di Prambanan. Jadi ini suasana, tidak ada fotonya ini. Ini hanya dari cerita para pelaku sejarah yang profesor sekarang mungkin semua sudah almarhum. Jadi kita bisa melihat Prambanan dari jarak jauh, seperti itulah Prambanan suasana pada waktu tahun 49 itu. Dan mungkin untuk relief yang lain mungkin bisa kita lihat. Wah, ini ada patung 6 presiden ini, Pak Ya. Yusman. Bagaimana? Ya, ini 6 presiden ini adalah satu kehormatan bagi saya. Saya dipercaya oleh pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat dalam waktu cuman kurang lebih 3 bulan. Nah, ini kita bekerja siang malam sampai kita tidak tidur, pokoknya ini selesai. Ini di saat-saat Pak Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014. Oh, oke. Dan patung ini pun ide kami dengan Bu Wamen waktu itu, Bu Windu. Prof. Windu Nuryanti, kita harus cari gaya yang lain dari yang lain. Jadi kita terpikir, kita diskusi gaya yang masing-masing presiden inilah yang kita Yang wujudkan, khas ya. yang khas, sehingga nanti masyarakat menonton ini mereka udah tahu ini Soekarno, ini Soeharto, ini Habibie. Jadi kalau Soekarno kita kenal bagaimana dia menunjuk harus selesai, bebaskan Irian Barat sebelum ayam berkokok. Soeharto dengan senyum santai, Habibie karena dia orang teknokrat, dan ini yang paling jenaka selama ini kita, Gus Dur, Megawati, dan Pak SBY dengan ciri khasnya. Gitu. Mungkin yang lain bisa kita lihat di belakang, Pak. Ya, yang ini adalah memimpin gerilya di naik Dokar. Ini salah satu yang pernah dilakukan Panglima Besar kita, jadi Jenderal Sudirman. Ini dari Pelayan ke Wonosari juga pernah, dan dari Perang Kritis ke arah Jogja juga pernah. Tapi yang narik dokarnya, Yang uniknya menarik dokarnya adalah manusia. Karena kalau pada saat itu ini ditarik oleh kuda, kalau kuda itu kaget batu atau apa kaget, dia tentu akan meringkik. Maka disitulah pembantu-pembantu beliau ini yang menarik Jenderal Sudirman ke Jogja. Salah satunya adalah Suparjo Rustam, Dr. Suwondo, dan satu lagi letkol yang ada di belakang ini. Gitu. Yang lain mungkin kita lihat yang sebelah sana, Pak. ini ada diorama Bung Karno dan Pak Dirman yang luar biasa. Ini salah satu koleksi saya, dan sebagian sebagai contoh bahwa kita juga mampu membuat diorama seperti di luar. Dan ini bukan hanya sekedar diorama, ini mengandung makna dan sejarah yang sangat besar terhadap Indonesia. Salah satu adalah Panglima Besar kita Jenderal Sudirman yang tidak pernah mau berunding sama Belanda. Dan ketika dipanggil oleh Soekarno, beliau datang sebagai bawahan. Beliau datang jam 8 pagi dan keluar jam 11 siang dari Istana Gedung Agung yang ada sekarang. Jam 1, jam 2 Bung Karno dan Bung Hatta dipenjarakan oleh Belanda. Ini kisahnya. Wow. Jadi ini sayang kalau tidak saya angkat. Walaupun ini belum ada pesanan, tapi saya harapkan Jogja yang pertama yang punya ini. Wow. Itu ini koleksi saya pribadi ya? Ya, koleksi dan pribadi. Inilah yang harus diketahui oleh generasi muda kita ini. Dan kita ini nanti akan kita pamerkan di Bank Sangkrat. Bagus sekali. Luar biasa. Terima kasih. Dan kita yang lain mungkin, Pak. Ya, ini juga yang akan kita pamerkan nanti. Bagaimana ketika Jogja dibombardir oleh musuh, istilahnya pengkhianatan juga termasuk sini. Ini adalah agresi Belanda kedua. Di sini kita lihat Maguwo, tempat sekarang Adi Sucipto, hancur dan termasuk masyarakatnya. Dan dari sinilah nanti Belanda itu menyerang dan menghabisi apa yang mereka lihat di pinggir jalan dan sampai ke Tugu. Dan dari Tugu ini nanti baru kita lihat yang sambungan selanjutnya. Wah, ini ada Tugu Jogja ini yang sangat populer di kalangan anak muda ini. Orang-orang wisatawan kalau ke Jogja mesti foto di Tugu nih. Ya. Tugu terus dan sejarah masa lalu yang terkait dengan Tugu juga. Tugu masa lalu ini seperti ini, Pak. Dan disinilah sambungan dari tadi Belanda yang membombardir di Maguwo. Akhirnya
Sultan kita Hamengkubuwono ke-9 datang ke sini berunding sama company atau Belanda itu sendiri, menyuruh Belanda agar mundur dari Jogja. Jadi ini suatu peristiwa yang penting, dan relief ini pun juga belum ada di Jogja. Nah, harapan kita ini nanti orang-orang yang ada di Jogja, kami terutama yang datang dari luar Jogja, ini loh sejarah Jogja, ini yang kita harapkan nanti. Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Ini adalah bagian daripada proses penulangan. Kalau bahasa orang patung itu ini adalah penulangan. Jadi di belakang relief itu harus ada rangka. Kalau dia tidak punya rangka, dia tidak bisa diangkat. Dia meletot namanya itu istilahnya. Jadi ini muatan. Nanti yang akan kita perkuat nanti di pameran cuman kakinya saja. Kalau penulangan ini sudah dari kita semua ini. Cukup berat juga ini ya, melibatkan banyak. Iya. Ini tingginya rangka-rangka besi. Tingginya 2 meter, panjangnya 5 meter. Ini bisa diangkat orang 10. Wow. Jadi itu. Jadi kelihatannya ini ringan, cuman kayak air menetes, tapi volume masanya lebih padat. Jadi makanya dia berat di situ. Nah, inilah proses pembuatan relief itu, yang perangkat itu. Wah, luar biasa ini koleksi Studio Yusman ini. Jadi itulah tadi yang saya siapkan, sebagian koleksi saya yang sampai saat ini masih saya kerjakan. Bahkan lembur pun saya kerjakan. Itulah tekad kita bersama teman-teman, bagaimana nanti acara ulang tahun Jogja Istimewa tetap sukses. Itu harapan kita bersama. Terima kasih Bang Yusman dan teman-teman para seniman Jogja yang sudah luar biasa ini supportnya. Dan saya yakin ini bahwa pameran kita itu akan dapat sukses lah ya. Amin. Berkat dukungan kita bersama. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun sami-sami. Salah satu seniman yang akan berkolaborasi dengan Bang Yusman dalam pameran Sewindu Undang-Undang Keistimewaan Jogja adalah Mas Sigit Sugito, yang salah satu karyanya adalah berjudul Pledoi Pembayun. Di sini bersama saya, Mas Sigit Sugito, saya ingin mendengar sebuah atau salah satu puisi yang akan dibacakan di saat momen bulan Agustus ya. Sewindu dari Undang-Undang Keistimewaan Jogja. Para pesiarah. Para pesiarah di bumi Mataram, para pejalan kaki dan penelusur jejak-jejak peradaban, tak pernah lelah menjejakkan diri ke kota gede, menapaki jejak Senopati, sang pendiri dinasti. Para pesiarah adalah penyair, menulis dan mencatat di secarik kertas, terkadang diselipkan di bungkus rokok, bahkan sering lupa terbuang. Sesekali memotret bangunan tua tanpa sedikit pun berkeluh kesah, apalagi rasa lelah disimpannya di kotak kamera. Para pesiarah menaiki perahu di tempuran Opak dan Oya, di Segoro Yoso tempat berlatih tentara. Di Tanah Kerta, Sultan Agung mengacukan jari meninju langit, menyerbu Batavia. Para pesiarah menelusuri jejak Jenderal Sudirman, Bung Karno, Soeharto, B.J. Habibie, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan pergumulan Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantoro untuk menentukan arah anak bangsa. Membuka buku tentang revolusi, Soekarno dan Hatta menentu arah negeri, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang bertakhta di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai ibu NKRI. Para pesiarah terus menabur bunga di sepanjang jejak Mataram di bumi Ngayogyakarta, sambil berzikir, berkunjung ke Imogiri, melarutkan diri ke masa lalu.
para pesiarah kota, dan pecatat peradaban, meletakkan diri mengawal sejarah yang menjadi penentu peradaban baru. Terima kasih. Terima kasih Mas Sigit, mantap sekali. Sukses. Terima kasih.